Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Xiaoyao mencoba minta maaf kepada kakeknya karena telah berhasil menghancurkan monumen kuno. Di sana sang kakek mengatakan, jika jangan khawatir karena keluarga Jun kita punya banyak harta dan ini akan dengan mudah digantikan. Sekarang ayo pergi kembali dan kakek akan menjelaskan kepadamu metode spiritual serum. Ketika mereka akan segera melangkah, tiba-tiba saja sosok gadis pun kini mencegah keberangkatan mereka. Ternyata pada saat ini, si Jun Linglong pun lantas langsung membungkuk di hadapan Xiaoyao sambil mengatakan, "Murid Jun Linglong, aku ingin melayani putra keberuntungan sebagai tuanku. Tolong izinkan aku menjadi pelayan putra keberuntungan ini." Dalam keadaan yang seperti ini, Xiaoyao pun benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan dengan adanya permohonan dari si Jun Linglong ini, semuanya pun kini benar-benar terkejut. Bahkan pada saat ini, si Lan Qingya juga tampak emosi. Jun Linglong ini telah meremehkan Tuan Zanjian, padahal sebelumnya Tuan Zanjian berniat untuk merekrutnya secara pribadi namun ditolak. Atas apa yang terjadi ini, si Jun Linglong pun kini disapa oleh si Xiaoyao. Xiaoyao mencoba menanyakan kepada Jun Linglong kenapa dia melakukan ini, kenapa dia ingin menjadi pelayannya. Di sini Xiaoyao juga mengatakan kepada si Jun Linglong, sebenarnya kau punya bakat yang bagus. Yah, kau punya sebuah seruan jika kau merupakan seorang putri kebanggaan surga, dan kau dilahirkan dengan Qiqiaoling long hair, dan kau pasti akan bisa menjadi seorang saint nantinya. Karena kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang hebat, kenapa kau malah ingin mengikutiku? Pada saat ini tetap saja Jun Linglong mengatakan jika dia sangat ingin akan hal itu. Dia juga tulus untuk mengikuti Xiaoyao. Pada saat ini terjadi, kakek pun sadar tentang manfaat yang akan ditimbulkan jika Jun Linglong bergabung dengan si Xiaoyao. Karena pada dasarnya Jun Linglong merupakan anak dari keluarga cabang. Sebagai anak dari keluarga cabang, sumber daya dan koneksi sangatlah langka. Jika ingin terus menambah hebat, dia harus menjalin hubungan dengan keluarga utama. Sang kakek pun sadar jika gadis kecil ini punya mata yang bagus dan sekilas dia tahu bahwa cucunya akan sukses besar di masa depan. Dan kini secara tidak langsung Xiaoyao pun mulai memahami akan semua itu. Untungnya dia juga bereinkarnasi dengan baik. Setelah itu Xiaoyao mengatakan jika dia bisa setuju dengan permohonan dari Jun Linglong, tapi dengan banyak syarat. Yang pertama adalah si Jun Linglong harus menyajikan teh dan air, kemudian mencuci pakaian dan melipat selimut, serta bermain dengan dirinya ketika dia bosan. Jika semua itu bisa dilakukan oleh Jun Linglong, maka si Xiaoyao akan memberikan semua sumber daya yang diinginkan oleh Jun Linglong. Jun Linglong pun sangat senang akan hal itu dan dia pun kini bersedia mengikuti putra keberuntungan. Dia juga mengatakan betapapun sulitnya nanti, dia tidak akan pernah ragu untuk mati demi Xiaoyao. Dan mulai dari sekarang si kakek tidak lagi menggendong Xiaoyao. Xiaoyao kini digendong oleh si Jun Linglong. Karena tubuh Jun Linglong masih muda dan kuat, Jun Linglong pun kini dengan segenap hatinya mengikuti terus keberadaan dari si Xiaoyao. Sementara itu Lan Qingya kini mencoba melaporkan kepada Tuan Muda Zanjian tentang apa yang dia ketahui. Tak lama setelah itu dia pun berhasil tiba di sebuah tempat latihannya si Tuan Muda Zanjian. Dan ketika sampai di sana, Lan Qingya pun dihadang oleh anak buah si Tuan Muda Zanjian. Mereka mengatakan kepada Lan Qingya untuk tidak mengganggunya. Lan Qingya kemudian menegaskan jika ini ia lakukan karena ada sebuah berita yang besar yang terjadi. Yah, anak bernama Jun Xiaoyao itu menghancurkan Eternal Extreme Realm dan bahkan Jun Linglong memilih untuk mengikutinya.
Jika kalian tidak segera memberitahu Tuan Zanjian, maka itu akan berakibat fatal. Anak buah Zanjian kemudian mengatakan, masalah seperti ini akan diputuskan oleh Tuan Muda setelah dia keluar dari pengasingan. Bisa dikatakan jika pada saat ini kedua penjaga ini benar-benar mencegah tindakan dari King Ya itu. Tapi saat kemudian tiba-tiba saja sosok Tuan Muda kini mengeluarkan auranya. Dan kini dia pun telah berhasil tiba di sana. Tuan Muda Zanjian pun telah keluar dari pengasingan. Lan King Ya juga sangat senang akan hal itu. Setelah itu Lan King Ya pun lantas langsung memeluk tubuh dari Tuan Muda Zanjian. Dia kini senang dengan semua ini karena Tuan Muda berhasil keluar dari pengasingan. Pada saat ini terjadi, si Tuan Muda mencoba menanyakan kepada Lan King Ya apakah yang ingin diberitahukan oleh Lan King Ya. Lan King Ya mengatakan jika tadi dia bertemu dengan seseorang yang benar-benar tangguh dan sombong yang pada saat ini telah berhasil merekrut Jun Linglong sebagai pelayannya. Mendengar semua ini, Zanjian pun sangat kesal dan langsung menghempaskan tubuh dari Lan King Ya itu sehingga membuat Lan King Ya kini kesakitan dengan keadaan yang begitu terluka. Zanjian juga mengatakan kepada Lan King Ya, kau tidak boleh semanja ini lagi. Kau benar-benar sampah yang tidak bisa ku andalkan. Di dalam hatinya, Zanjian kemudian mengatakan Jun Xiaoyao, putra Paman Wuhui dan Dewi keluarga Jiang. Dia juga sangat dihargai oleh leluhur generasi ke-18. Sial, jika aku menyinggungnya, aku mungkin akan kehilangan posisi urutan ke-10ku. Jadi, dengan begini, sosok yang bernama Lan King Ya lah yang harus menebus kesalahannya. Beberapa waktu kemudian kita pun kembali diperlihatkan dengan Xiaoyao yang kini tengah bersama dengan sang kakeknya. Di sana kakek menanyakan kepada si Xiaoyao, izinkan aku bertanya gerakan apa yang kau gunakan di monumen kuno Taiyu hari ini. Xiaoyao kemudian mengatakan, itu aku dapat sedikit peluang yang luar biasa. Itu disebut sebagai kekuatan penjara penekan Divine Eleven. Mendengar nama itu, si kakek seakan-akan tidak pernah mendengarnya. Di sana, Xiaoyao kemudian mengatakan, jika singkatnya itu adalah langkah yang sangat kuat. Dikatakan bahwa jika kau berlatih secara maksimal, kau bisa menjadi dewa kuno. Dan kau juga bisa memanggil gerbang neraka dan menyuruh iblis neraka untuk bertarung demiku. Mendengar semua ini membuat kakek sangat terkejut sekali karena itu benar-benar sangat kuat dan itu benar-benar kemampuan layaknya iblis. Setelah itu si kakek memberikan info kepada Xiaoyao di mana ketika nanti Xiaoyao berumur 10 tahun, kakek akan segera mengadakan pesta ulang tahun untuk Xiaoyao. Pada saat itu nanti banyak kekuatan dari domain immortal Huangtia, keluarga bangsawan kuno dan klan tertinggi semuanya akan datang ke perjamuan tersebut. Dan pada hari itu nanti, kakek akan mengungkapkan identitas urutan nolnya Xiao ke seluruh domain immortal. Waktunya akan segera tiba. Xiaoyao pun kini mulai terkejut akan hal itu. Dan tak lama kemudian, Xiaoyao mendapatkan notifikasi dari sistem di mana lokasi check-in kini telah dipicu, yaitu check-in di pesta ulang tahun ke-10. Xiaoyao pun kini benar-benar sadar jika itu merupakan waktu yang cukup lama. Dia di sini juga tidak menyadari tentang aturan yang ada pada sistem check-in ini, karena ini benar-benar random sekali dan tidak bisa untuk diprediksi kapan datangnya. Setelah itu, Xiaoyao pun dikejutkan dengan kedatangan pelayannya, yaitu si Jun Linglong. Jun Linglong kini menanyakan kepada si Xiaoyao, apakah si Xiaoyao ingin bertemu dengan Jun Zanjian di luar istana Kaisar Surgawi. Dia benar-benar ingin menemui si Xiaoyao. Pada saat ini terjadi, Xiaoyao mengatakan lupakan saja itu karena aku tidak mengenalinya. Siapakah Jun Zanjian itu? Si Jun Linglong kemudian mengatakan jika itu merupakan tuan muda yang diikuti oleh Lan King Ya. Dia satu klan dengan si Xiaoyao.
bisa dikatakan sebagai kakak klan Xiaoyao. Xiaoyao lagi dan lagi bertanya siapakah itu Lan Qingya karena dia tidak mengetahui itu juga. Si Zhong Linglong mengatakan jika itu merupakan gadis kecil dengan suara yang sangat keras. Itu merupakan orang yang sebelumnya pernah berbuat tidak sopan kepada si Xiaoyao. Xiaoyao pun akhirnya mengerti dan memahami akan hal itu. Dan dengan adanya hal ini, Xiaoyao sepakat untuk bertemu dengan tuan muda Zhan Jian. Pertemuan kemudian terjadi di sana dan secara tak diduga, sosok Lan Qingya kini telah dirantai dengan sangat kejam oleh si tuan muda Zhan Jian. Zhan Jian mengatakan kepada Xiaoyao, aku mendengar bahwa pengikutku di bawah komandoku memberontak dan bertabrakan denganmu Xiaoyao. Jadi hari ini, aku secara khusus membawanya ke sini untuk mengakui perbuatan bersalahku. Untuk memberi penghormatan kepada adik klan, aku akan membakar gadis ini sekarang juga. Ketika ini terjadi, si Xiaoyao benar-benar tidak paham dengan semuanya. Meski demikian, dia mengajak si Zhan Jian untuk masuk ke dalam untuk menyantap beberapa makanan. Di sana perbincangan kemudian terjadi di antara mereka semua. Ketika ini terjadi, Xiaoyao hanya menyajikan teh kepada tuan muda Zhan Jian itu, dan itu sedikit menyinggung tuan muda Zhan Jian. Zhan Jian kini benar-benar kesal. Di dalam hatinya dia mengatakan bocah ini benar-benar sombong. Dia telah berhasil menjadikan Zhong Linglong sebagai pelayan dan juga memberikanku sajian teh dan air saja. Bocah ini benar-benar di luar batas. Ketika ini terjadi, si Xiaoyao mengatakan kepada Zhan Jian, apakah kau akan membiarkan gadis ini berlutut selamanya di sini dengan keadaan yang dirantai? Si Zhan Jian kemudian mengatakan sebaiknya bocah ini harus segera dihabisi karena telah berbuat salah kepadamu Xiaoyao. Aku tidak ingin dia mempermalukanmu lagi dan menyinggungmu. Pada saat ini, Xiaoyao menegaskan, jika seandainya ada seorang yang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya saat itu juga. Tapi, si Lan Qingya tidak menyinggungku. Jadi dengan semua itu, kau tidak perlu untuk mengatur hidupku. Kau tidak perlu memuaskan hobi khususmu atas nama meminta maaf padaku. Kau itu benar-benar kasar dalam melakukan tindakanmu. Mendengar hal ini, si tuan muda Zhan Jian kini mulai semakin emosi. Tapi dia melampiaskan amarahnya ke hadapan Lan Qingya. Dia ingin membunuh Lan Qingya di sini sebagai ucapan permintaan maafnya. Dia mengatakan dia tidak perlu menyimpan orang bodoh seperti Lan Qingya. Serangan yang benar-benar kuat pun kini terjadi di tempat itu dan seakan-akan merusak segalanya. Atas apa yang terjadi ini, si Zhong Linglong sadar jika ini benar-benar di luar dugaan. Tuan muda Zhan Jian selama ini yang dibanggakan oleh Lan Qingya hampir saja membunuh Lan Qingya. Untungnya, si Zhong Linglong berhasil untuk menyelamatkan si Lan Qingya itu. Dan dengan adanya penyerangan yang dilakukan oleh si Zhan Jian itu, kini membuat Xiaoyao mulai emosi. Xiaoyao mengatakan, beraninya kau melakukan ini langsung di istana Kaisar Surgawi. Apakah kau ingin memprovokasiku tentang kekuatan yang kau miliki? Mendengar hal itu, kini Zhan Jian mulai ketakutan. Dia mengatakan, ini adalah kesalahpahaman. Aku tidak berani menyinggungmu Xiaoyao. Kau merupakan putra keberuntungan keluarga Jun. Pada saat ini terjadi, si Xiaoyao tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung menghempaskan meja di sana. Dan kini ia berniat untuk memberikan pelajaran kepada Zhan Jian. Kemudian Xiaoyao pun mengatakan kepada Zhan Jian, kau secara khusus berlari ke wilayahku untuk menghajar bawahanmu. Kau masih ingin membunuh seorang di depanku. Siapa yang kau takuti pada saat ini? Jika aku benar-benar hanya seorang anak berusia 3 tahun, aku mungkin akan terkejut olehmu. Tapi sayang sekali, kau telah berani bermacam-macam dengan orang yang salah. Serangan besar pun kini mulai dikeluarkan oleh Xiaoyao di tempat itu, sehingga ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada tubuhnya si Zhan Jian.
Zanjian mencoba untuk menahan laju dari serangan yang ada. Dia benar-benar tidak menyangka jika ini merupakan kekuatan dari seorang anak yang berusia 3 tahun. Tak lama kemudian semuanya mampu untuk didamaikan. Dan pada saat ini, si Xiaoyao kini mengatakan, jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya saat itu juga. Dan kau adalah orang yang sedang melakukan itu. Cuaca hari ini bagus. Kenapa kita tidak bertukar pikiran? Ada baiknya memperdalam persaudaraan. Bagaimana jika kita akan bertarung pada saat ini? Dengan adanya penawaran yang seperti itu, sosok tuan muda Zanjian benar-benar terkejut. Di dalam hatinya, dia sadar jika ini sudah terlalu keterlaluan. Tapi, dia tidak ingin terpancing oleh anak berusia 3 tahun. Pada saat ini terjadi, terpaksalah si Zanjian akan menerima tawaran pertarungan dari bocah kecil ini. Zanjian kini juga mengatakan kepada Xiaoyun, jadi bagaimanapun juga aku lebih tua darimu, jadi aku hanya akan menggunakan 30% kekuatanku. Jika kau mengalahkanku, aku akan memberimu Yuantian Supreme Order ini. Tentu saja, jika kau tidak bisa menang, yang terbaik adalah meminta maaf atas kelakuanmu terhadapku. Xiaoyao pun kini sangat tertarik akan hal itu dan dia sadar jika Yuantian Supreme Order juga merupakan barang yang bagus. Di sini Xiaoyao juga sadar jika token itu merupakan token yang sangat langka, yang itu mungkin terkait dengan rahasia Supreme yang legendaris. Di sana si Junlinglo mengatakan kepada Xiaoyao jika sebenarnya rahasia Supreme itu akan lebih jauh ke dalam. Yah, yang disebut sebagai Supreme mengacu pada makhluk abadi yang berdiri di puncak domain immortal kuno. Berapa banyak hal baik yang akan didapatkan oleh Xiaoyao jika nanti akan mendapatkan token tersebut. Dengan seluruh apa yang terjadi ini, Xiaoyao pun mulai bersemangat dan dia pun akan segera mengalahkan si Zanjian sekarang juga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai di sini.